Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27 ya. Faslun fi bayani syarafil ilmi. Ya'lam anna al-ilma tasawwurun nafsin natiqatil mutmainnati haqa'iqil asya'i wa suwarihal mujarradati 'anil mawadi bi'a'yaniha wa kaifiyatiha wa kimiyatiha wa jawahiriha wa dawatiha in kanat mufradatan wal alimu wal muhitul mudrikul mutasawwiru wal ma'lumu wa dhatu syai' allati yantakishu ilmuhu fin nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang kemuliaan, keagungan, keutamaan, dan keistimewaan ilmu. Ketahuilah, kenal ilmu, sungguhnya ilmu pengetahuan adalah tasawwurun nafsin natiqati. Pengetahuan adalah, sesungguhnya ilmu adalah gambaran jiwa an-natiqati yang cerdas, al-mutmainnati yang tenang, al-mutmainnati haqa'iqil asya'. Haqa'iqil asya'. Sesungguhnya ilmu adalah gambaran tentang jiwa yang cerdas atau ekspresi jiwa yang cerdas, ekspresi saja ya, yang tenang terhadap substansi atau hakikat-hakikat segala sesuatu, wasuwariha dan bentuk-bentuknya, al-mujarrodati yang terlepas, anil mawadi dari materi-materi, wa a'yaniha dan sumber-sumbernya materi, wa kaifiyatiha wa kamiyatiha, kualitasnya maupun kuantitasnya, wa jawariha serta esensi-esensinya, wa zawatiha maupun zat-zatnya ya. Ingkanat mufradatan, meskipun hal itu tunggal atau satu ya. Sementara itu orang yang alim adalah al-muhid, orang yang menguasai atau expert, ahli ya. Juga al-mudrik, al-mudriku juga selain expert menguasai, ia juga mengetahui. Al-mutasawwir, ia juga bisa mendeskripsikan, bisa mengkonseptualisasi. Wal maklum, sementara al maklum adapun yang diketahui, maksudnya wa dzatus syai' adalah hakikat atau wujud atau zat dari sesuatu, alladzi yang taqisu, yang terpatri, ilmuhu fin nafsi, pengetahuannya itu dalam jiwa. Sedangkan wasyaraful ilmi, sedangkan kemuliaan ilmu, ala qadri syarafi ma'lumihi adalah atau ialah tergantung atau berdasarkan syarafi ma'lumihi, berdasarkan disiplin yang diketahuinya, wa rutbatil alimi takunu bihasbi rutbatil ilmi. Sementara itu reputasi kealiman seseorang takunu bihasbi rutbatil ilmi adalah berdasarkan kadar atau derajat pengetahuannya.
tak lain berdasarkan kadar atau derajat orang. Oleh karena itu wala syakka, tambahkan saja, oleh karena itu tambahan saja ya, biar gampang dimengerti. Wala syakka, sama sekali, oleh karena itu sama sekali tak ada kebimbangan, anna afdhalal ma'lumat, sesungguhnya atau bahwa keutamaan ilmu-ilmu, keutamaan yang diketahui atau keutamaan ilmu adalah belum adalah ya. Wa alaha, keluhurannya, wa asyrafaha, kemuliaannya, wa ajallaha, sama ya, ketinggiannya, keagungannya adalah huwallah, adalah ilmu tentang Tuhan atau tentang Allah. Soni yang maha menciptakan, Al-Mubdi yang maha mengadakan hal-hal yang baru, Al-Haq Al-Wahid yang maha benar dan maha esa. Fa'ilmuhu, maka pengetahuan yang demikian itu huwa tak lain adalah ilmu tauhid, adalah ilmu tauhid. Yang mana afdhalul ulum merupakan pengetahuan yang paling utama, wa ajalluha dan paling luhur, wa akmaluha dan paling mulia, paling sempurna. Wa hadzal ilmu, adapun ilmu ini, pengetahuan jenis ini, kategori ini, doruriyun wajibun, sangat urgen, sangat wajib. Doruriyun adalah pengetahuan yang sangat penting, sangat urgen, mendesak. Wajibu tahsiluhu ala jami'il uqala, yang wajib mempelajarinya, memperolehnya, menguasainya, mengetahuinya ala jami'il uqala, pada setiap pribadi yang cerdas. Kama qala sahibu syar'i, sebagaimana disabdakan oleh pemilik syariat, maksudnya Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, thalabul ilmi, adapun mengupayakan ilmu, bahasa kita dulu menuntut ya, mencari. Ya kok dituntut ya, punya kesalahan apa? Ya mengupayakan, mencari. Tuh, belum siap jadi ilmuwan. Faridatun adalah fardu, wajib, perlu, bagi muslimin, bagi pribadi yang muslim. Ini menarik karena yang dipakai istilahnya muslim. Setiap orang menghasrati pengetahuan, demikian kata Aristoteles. Wa amaro, dan memerintahkan bisafari, siapa Kanjeng Nabi maksudnya. Amaro, dan memerintahkan siapa beliau sallallahu alaihi wasallam, bisafari, dengan berpetualang, menjadi spasialis fi thalabi hadzal ilmi, dalam mencari pengetahuan ini. Faqala, maka bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, utlubu, ayo mencari semua al-ilmu, pada pengetahuan, walau bisi, sekalipun sampai ke Cina. Ada yang katakan sini ini bukan Cina tapi India. Nah, kita tahu bahasa Arab India itu Hind ya. Tapi ya tidak apa-apa. Nah ini yang kemudian banyak dikritik ya. Kalau tadi akhrajahu Ibnu Majah, tahu itu hadis sahih ya. Dalam Ibnu Majah hadis yang ke-224, Abu Ya'la 2903, At-Tabrani dalam Awsat 3462, dalam Al-Baihaqi itu 1660 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Tapi menurut Imam Nawawi ini dhaif, karena maknahu shahihan. Lantas kalau yang barusan itu tubil ulamasin itu akhrajahu Al-Uqaili fi Dhu'afa juz 2 halaman 230. Dhaif. Ibnu Adi fil Kamil, kemudian Al-Baihaqi itu hadis yang ke 1663. Lagi dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alimu hadzal ilmi afdhalul ulama bihadzal wa bihadzal sabab khassahu Allah taala bidzikri fi ajalil maratib faqala.
orang yang alim di bidang ini, maksudnya di bidang ilmu ini adalah afdhalul ulama, yang paling mulia, yang paling utama. Bihadza sabab, berdasarkan latar belakang ini, khassahullah ta'ala, memberi keistimewaan, mengistimewakan siapa Allah Ta'ala bizikri, dengan menyebutkan dengan sebutan fi ajril maratib, di level atau derajat martabat yang agung. Allah maka berfirman dia, Allah maksudnya, bismillahirrahmanirrahim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha Imran ayat 18. Syahidah maknanya bisa menerangkan, menyatakan, atau menyaksikan. Siapa Allah, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Baik, kita teruskan. Allah memberi persaksian bahwasanya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dalam menentukan bersikap adil. Ini semata-mata Allah ingin menegaskan bahwa persaksian orang yang berilmu itu sama, setara ya dengan persaksian para malaikat dan persaksian Allah. Dalam hal apa? Terutama dalam konteks la ilaha illallah, dalam konteks ketauhidan. Dan kita tahu penghulu, panglima, atau pemimpin dari segala ilmu, boleh dikatakan juga pilar dari segala ilmu ya. Fondasi adalah tauhid itu sendiri. Jadi kesaksian orang yang berilmu, berpengetahuan, sama atau setara dengan para malaikat yang suci. Fa'ulama'u ilmi tauhid bil itlaqi humul anbiya wa ba'dahum al-ulama'ul ladzina hum warasatul anbiya. Maka adapun ulama, ilmuwan, para ahli di bidang ketuhanan dalam tauhid, teologi, secara mutlak adalah para nabi. Bila telah secara mutlak, mereka tak lain adalah para nabi. Waalaikumsalam. Ba'dahum, setelah para nabi siapa? Ya waris mereka, yakni para ulama. Alladzina hum warasatul. Lantas wahadzal ilmu an inkana syarifan fi dzatihi kamilan fi nafsihi. Adapun ilmu ini meskipun karena sekalipun syarifan, mulia, fi dzatihi, pada hakikatnya, substansinya, kamilan, ia juga sempurna, fi nafsihi, dengan sendirinya, tetapi la yanfi sa'irul ulum, tidak mungkin ilmu tauhid tadi itu mengingkari sa'irul ulum, pada seluruh ilmu pengetahuan atau disiplin-disiplin ilmu yang lain. Bahkan la yuhasilu illa, tidak bisa diperoleh kecuali bimuqaddimatin katsiratin, kecuali dengan keterampilan atau kemampuan dasar. Pengantar ini maksudnya kemampuan dasar yang banyak. Muqaddimatin katsiratin. Watilkal muqaddimat, keterampilan atau kemampuan dasar itu la tantazimu, tidak tertata rapi, tidak terstruktur, tidak terorganisir, kecuali min ulumin syatta, dirangkai dari berbagai pengetahuan yang bermacam-macam itu.
Misalnya, mithla ilmi samawat, ilmu tentang langit-langit, ya, ilmu tentang antariksa, flat, ilmu astronomi, astronomi. Wa alima, dan mengetahui jami'al masnu'at, pada segala yang ditemukan, yang dibikin ya, buat sesuatu, apa, ilmu terapan, ya, sekarang sudah ditemukan. Ini di dalamnya termasuk ilmu-ilmu mesin-mesin, apa itu, teknik sipil, arsitektur, dan lain-lain. Wa yatawalladu an ilmi tauhid, dan terlahir pula dari ilmu tauhid ulumun, apa, pengetahuan akhirun yang lain, pengetahuan yang lain, kama sanadhkuru aqsamaha, sebagaimana akan kami paparkan klasifikasinya fi mawadhi'iha, ya, di bab-bab yang akan datang atau di tempat-tempat yang akan. Ketahuilah, fa'lam annal ilma syarifun bidzatihi. Ini menarik karena ilmu-ilmu yang lain dianggap terlahir dari ilmu tauhid. Beberapa bulan yang lalu kelihatannya, atau pada kajian-kajian sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa revolusi dalam segala bidang, apakah pengetahuan, kebudayaan, pendidikan lah, katakanlah secara umum, kebudayaan, ekonomi, politik, kemanusiaan, dan lain-lain, itu mutlak berangkat dari tauhid, mutlak berangkat dari teologi. Sekurang-kurangnya kita bisa mengemukakan 3 alasan. Ini kenapa tidak dipasang ini? Kami disiapkan dulu. Ya enggak apa-apa, biasa. Baik, enggak apa-apa. Sampai di mana tadi? Segala bentuk revolusi dalam pendidikan, politik, kebudayaan, kemanusiaan, kebangsaan, walhasil dalam seluruh tatanan, order, itu dimulai dari tauhid. Mengapa? Sekurang-kurangnya bisa kita kemukakan 3 alasan elementer. Pertama, manusia, apakah ia orang beragama atau tidak, menjalani hidup berdasarkan ideologi, berdasarkan prinsip, berdasarkan keyakinan yang dipegang teguhnya. Misalnya, orang atau pribadi yang nasionalis, kalau di Indonesia Pancasilais ya, dia akan menjalani hidupnya berdasarkan ideologi Pancasila yang diyakininya sebagai benar. Apalagi orang-orang yang beragama. Jadi sikap kita dalam menjalani hidup, ekspresi kita dalam hidup ini berangkat dari keyakinan atau prinsip kita dalam beragama. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mengapa? Wawasan kita tentang ketuhanan, misalnya begini, Tuhan itu kita anggap sebagai pribadi yang bagaimana? Demikianlah kita menjalani hidup. Ada saudara kita yang sikapnya dalam beragama, berkehidupan sosial, bermuamalat misalnya, seolah-olah ia menjadi satpamnya agama. Sangat keras, kemudian sok nyunah lah misalnya ya. Tadinya drama Korea tapi hijrah. Itu semata-mata karena ia menganggap Tuhan demikian.
Kalau kita menganggap Tuhan itu pendera, penyiksa, maka demikianlah sikap kita menjalani hidup berperilaku kepada sesama manusia. Kalau kita menganggap Tuhan ini pemaaf, penyayang, pelimpah cinta kasih, maka demikianlah kita berperilaku dalam segala bidang, dalam politik, agama, dalam apa saja. Alasan yang ketiga ini juga tidak kalah penting, tidak kalah menarik adalah dalam kita menjalani hidup, itu Anda catat sendiri ya. Jadi tidak usah saya suruh itu, tadi itu, Anda catat sendiri itu. Kalau merasa Anda ingatannya buruk. Bisa Anda temukan alasan yang lain, 17 Pak, silahkan. Itu sekurang-kurangnya saya sebutkan 3. Nah, alasan yang ketiga adalah lazimnya manusia membangun peradaban itu dimulai dari mana? Coba Hairus, dimulai dari mana ini? Dari peradaban, dari menulis. Itu karena Anda nyontek quote itu kan? Ya boleh. Orang membangun peradaban ini dari peradaban itu identik setidaknya dengan ada sistem ekonomi namanya namanya pasar, sistem politik namanya pemerintahan, sistem pendidikan namanya boleh sekolah, boleh pesantren, apa saja. Ada infrastruktur dan lain-lain, ada kesehatan, ada hal-hal itulah ya, yang kan peradaban manusia itu. Jadi manusia membangun peradaban itu dibangun dari sebuah pandangan asumsi bahwa manusia itu adalah pribadi yang paling mulia, pribadi paling agung. Kan peradaban kan muta'addib, orang yang beradab. Tidak mungkin dia nyolong atau menyakiti binatang. Kenapa? Dimulai dari menulis tadi ya, nggak apa-apa lah. Kenapa? Dia tidak mencuri, menyakiti sesama. Karena baginya, bagi orang yang beradab, ia menyakiti, mencederai harkat martabatnya sendiri sebagai nur, sebagai manusia. Lumayan ya. Karena sudah baca buku ya. Buku apa? Oh, belum, nggak ada di situ. Buku apa saja lah ya, buku apa saja. Kondom gergaji misalnya. Kalau manusia ingin tampil, mengekspresikan keutamaannya, kemuliaannya, dalam ini boleh dikatakan subjektivitasnya ya, logosnya, maka apapun yang disentuhnya, misalnya menyentuh ekonomi, maka ekonomi ini simbol peradaban manusia. Maka ekonomi yang dibangun pasti sulit memang. Coba Heri, pasti pasti mencerminkan kemanusiaan. Coba ekonomi kita manusiawi atau tidak? Berarti tidak beradab di situ. Kan muta'addib, orang yang beradab, terdidik, ya kan? Pribadi yang agung, paripurna, mulia. Tapi sistem ekonominya, sistem ekonomi setan misalnya. Jelas tidak manusiawi. Pendidikan kita manusiawi atau tidak? Kenapa yang sekolah yang mampu, berkesempatan, boleh belajar di sekolah-sekolah favorit hanya Zen? Apa? Hanya orang kaya. Kenapa? Berarti tidak manusiawi itu pendidikan. Sudah paham ya? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan itu. Nanti kita pikirkan lagi alasan yang lain. Ini kalau Anda bisa jadikan skripsi, bahkan tesis itu. Pandangan seperti itu loh ya, ide-ide seperti itu. Oleh karena itu, revolusi dalam segala hal dimulai dari tauhid. Maka di sini dikatakan wa yatawalladu an ilmi tauhid, akan terlahir dari ilmu tauhid itu ulumun akhar, disiplin-disiplin ilmu yang lain. Yang kemarin sudah dinyatakan bahwa memandang apapun itu yang bersumber dari Tuhan, ya itulah ilmu tauhid, ya kan? Kapan itu? Ilmu tauhid adalah quote-nya Imam Ghazali itu loh. At-tauhid antaral umur kullaha minallah. Memandang segala sesuatu ini dari Tuhan. Dikatakan bahwa manusia kan wakil Tuhan di bumi. Ya seharusnya ekspresi kita memancarkan
menyebarluaskan nilai-nilai ketuhanan, taknisul ilah dalam kehidupan. Nah, itu baru nanti disebut beradab. Sudah digambarkan, disampaikan dalam Quran ya, beberapa pandangan umum bahwa bagaimana itu modal kapital itu jangan sampai berputar di orang-orang kaya saja. Likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai modal sosial kapital ini berputar. Perputaran uang itu di Indonesia 80-83% di Jakarta. Itu artinya 17-20% di seluruh daerah selain Jakarta. Di 32 provinsi. Mungkin 0,000000001% diambil Gading itu. Yang jauh sekali dari peradaban. Jauh banget lah pokoknya itu. Itu berarti ada ketidakmerataan. Nah, kita tidak dikatakan beradab. Nah, sistemnya ya, bukan gedung-gedungnya. Bukan seberapa banyak mall, justru Malang ini tidak beradab bagi kita. Bukan hanya bagi saya, bagi kita. Kota kecil, mallnya 11. Kota ini bukan ditanami sekolah, ditanami gedung-gedung yang namanya mal. Mal praktek ya, mall itu. Ada di Malang itu ada Universitas Samping Mall. Di Dinoyo sana, betul Habib ya? Unisma. Nempel dengan mall itu. Yang dulu pasar tradisional. Nah, sayangnya sekolah kita mencet juga ya, mencet keuangan orang tua, dan mencetak para karyawan, bukan inisiator, bukan rawat, bukan roid. Sekolah ini tidak mencetak para organisatoris, munazzim atau muharrik, para aktivis, tidak. Jadi kalau saya sebut itu kalian pasti senang. Itu bukan sekolah yang mencetak, wah memang itu adalah organisasi para begundal. Ya boleh saja. Jadi tujuan Belanda bikin sekolah itu apa? Dalam politik etis apa? Untuk menciptakan sebanyak mungkin karyawan di perkebunan kopi, di perkebunan kakao, di tambang-tambang batu bara. Jadi tujuan Belanda bikin sekolah itu karena Indonesia mau dijadikan on dreaming perkebunan raya. Dibikinlah sekolah angka 1, angka 2. Angka 1 untuk para amtenar, centeng-centeng Belanda, lordship, para bangsawan. Sekolah angka 2 untuk para inlander, pribumi. Kalau memang tujuannya ingin jadi pedagang, nggak usah sekolah. Dagang saja sama Mu'id, sama Heri. Langsung saja berdagang. Langsung saja ke toko-toko waralaba itu. Ya kan? Yang sekarang jam 8 ditutup. Langsung saja belajar di situ. Kalau mau jadi buruh pabrik, nggak usah sekolah. Langsung saja ke pabrik. Nah, oleh karena itu, ini juga patut kita renungi ya. Peradaban kita itu loh. Kita ini membangun peradaban apa? Nah, sekarang kampus kita itu kuota. Nah, sekolah nggak penting gedung sekarang itu. Ini seolah membenarkan kampus kita ini ya. Wah, sekolah itu sekarang, kampus kita, sekolah itu apa? Anak saya sekolahnya di TVRI sekarang. Melalui HP juga. Jadi sekolah itu sudah ganti ke TV ya. Sudahlah begitu, ustadz lah ya. Masih bikin PAI tok itu loh. Sudahlah begitu, sekolah agama ngapain ya kan? Sumbangsihnya untuk negara itu loh apa? Kenapa tidak disadari itu? Nah, itu juga patut kita renungi itu Zen ya. Terlanjur sampai teruskan, kasihan bapaknya. Pak siapa namanya? Kasihan itu. Pak Bun ya. Ya, siapa? Siapa? Oh ya. Iya Pak Bun kan dulu kan ngajarin Anda bacaan Quran kan, An-In, Un, Ban, Bin, Bun ya kan itu kan. Kan guru ngaji bapaknya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita abaikan saja tadi itu. Itu hanya kadang ekspresi kekesalan kita kepada
Kenapa sih kebudayaan peradaban kita gini-gini tok itu loh? Kenapa? Dan ini sekalipun kita sampaikan ke pemerintah juga tidak ada gunanya. Lebih baik kita sampaikan ke kalian, barangkali nanti kalian menjadi pemangku ya, menjadi policy maker, penentu kebijakan di sektor-sektor tadi itu, maka kalian harus merubah itu. Sesekali kampus jadikan museum gitu loh, museum kolam pancing ya, kayak yang keren-keren sedikit lah gitu. Jadi, memancing gitu, mau kemana mancing gitu, di sana. Seperti kita sering kali sampaikan di mana, di buku-buku itu ya. Baik, ini keutamaan ilmu. Di Indonesia belum ada sekolahnya, tapi prakteknya ada. Artinya ada sekolah, artinya ada, ini diteruskan ya, diregenerasikan, tapi sekolahnya tidak ada secara formal. Apa itu ilmu yang akan kita baca? Fa'lam annal ilma, sungguhnya ketahuilah bahwa ilmu itu one thing that you have to know. Seolah-olah demikian kata beliau ya. Sungguhnya ilmu itu syarifun bidzatihi, ia mulia pada zatnya, pada hakikatnya dia mulia. Min ghairi nadzorin ila jihatil ma'lum, tanpa memandang, menilai, mempertimbangkan dari sisi mana ia diketahui. Min ghairi nadzorin ila jihatil ma'lum, tanpa memandang dari sisi mana ia diketahui. Hatta anna ilma sihr, bahkan ilmu sihir pun itu syarifun bidzatihi, pada hakikatnya sebenarnya itu mulia. Wa in kana batilan, sekalipun batil. Ini kan tidak ada sekolahnya kan, tapi ada terus. Tiap hari itu ada. Coba ke selatan-selatan Pulau Jawa itu banyak sekali itu ilmu seperti ini. Mungkin bulan puasa libur ya sementara, lockdown, nanti rame lagi habis lebaran nanti. Itu tidak ada sekolahnya, tapi di Eropa ada fakultas ilmu ini ya, ilmu magic ini. Wadzalika annal ilma diddul jahl. Yang demikian itu oleh karena, atau yang demikian itu adalah bahwasannya, atau oleh karena ilmu adalah antonim, ilmu adalah opposite dari kebodohan. Wal jahlu min lawazimiz zulmah. Adapun kebodohan itu tak lain adalah, atau bahagian dari min lawazimiz zulmah, sesuatu yang tak bisa terhindar dari kegelapan, atau sudah dari sebahagian dari watak-wataknya atau ciri khasnya kegelapan. Wa zulmatu min hayyizis sukun. Nah, kegelapan itu apa? Adalah sesuatu yang statis, termasuk atau bahagian dari sesuatu yang statis. Wasukun, adapun sesuatu yang statis itu qaribun minal adam, dekat atau identik dengan ketiadaan. Wa yaqul batil wa dhalalah, di mana kebatilan dan kesesatan fi hadzal qism berada dalam klasifikasi atau ranah ini. Ini bahasanya keren ya, seperti kadang kita menulis itu di buku itu. Untuk menemukan Anda harus mencari. Untuk mencari Anda tak cukup merentangkan pikiran, tapi juga kesadaran diri. Yang begitu itu loh. Kayaknya di buku mana itu, di Kondom kan begitu. Yes. Caranya, yang ada begitu loh, banyak runut caranya. Kayaknya dengan ditulis dengan gaya-gaya seperti ini. Faizan, oleh karena itu, al-jahlu hukmuhu hukmul adam. Bodoh itu, kebodohan itu, vonisnya, hukumnya, statusnya sama dengan ketiadaan. Statusnya ya anggap saja nggak ada. Makanya orang bodoh itu dianggap nggak ada. Adapun dia nyusahin orang, bahkan nyusahin negara nanti. Wala ilmu hukmuhu hukmul wujud. Ya, pengetahuan itu statusnya ada, statusnya wujud. Hukumnya juga demikian, aturan mainnya juga demikian pula. Terutama ilmu-ilmu yang agung ya. Tadi disebutkan ilmu tauhid ya. Wal wujudu khairun minal adam.
jelas sekali wujud itu jauh lebih baik dari adam, dari ketiadaan. Wal hidayatu wal haqq wal harakah wan nur kulluha fi sulukil wujud. Semua ya, kebenaran, gerak, aksentuasi, cahaya, seluruhnya semua itu berada dalam ranah wujud. Fa idza kana al wujudu a'la minal adam, jika wujud itu jauh lebih mulia, lebih luhur dari ketiadaan, fal ilmu. Jadi ilmu wujud tadi lebih tinggi, lebih luhur dari ketiadaan, fal ilmu asyrafun minal jahl. Kalau begitu, pengetahuan itu jauh lebih mulia daripada kebodohan. Wujud jauh lebih luhur. Kemuliaan ilmu juga tentu saja lebih mulia dari itu. Fa innal jahla mislal ama, bodoh itu ya serupa dengan kebutaan dan kegelapan, zulmah. Wal ilmu mislul basar wan nur. Pengetahuan itu seperti penglihatan dan cahaya. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala dzulumat wala nur. Ini ayat Quran. Al-ayah. Tentu tidaklah sama buta dengan melihat, gelap dengan cahaya. Ini sering kita singgung ya. Selalu nur itu dipertentangkan dengan kegelapan. Tetapi nur dalam bentuk mufrad tunggal, zulumat dalam bentuk jamak. Ya, karena memang an-nur dia Allah. Itu untuk membuktikan bahwa, dan kita tidak tahu ya, kita tidak punya pengetahuan tentang itu, tentang cahaya itu sedikit sekali pengetahuan kita. Jarak matahari dan bumi itu 150 juta kilometer. Kalau pakai kecepatan cahaya, perjalanan cahaya matahari ke bumi hanya butuh waktu 4 menit. Bintang terdekat dengan kita, Alpha Centauri itu butuh 84 tahun cahaya. Jadi cahaya matahari saking cepatnya ya, 300.000 kilometer per detik. Itu belum ada kendaraan secepat cahaya itu. Belum ada. Pesawat terbang itu kan hanya Mach 1. Kecepatan suara atau kecepatan peluru. Itu kalau bukan pelurunya tembakan mainan, pistol air ya kan. Lambat lagi itu malah itu. Mach 1, Mach 2 itu ya. Itu hanya kecepatan suara. Jadi misalnya memanggil lah dari sini sejarak 100 meter. Di tempat-tempat yang berongga itu sudah memantul itu ya kan. Manggil misalnya. No, begitu kan ya. Dulu kata Harry kalau manggil Malik itu tua itu. Suara pantulannya bukan tua tapi bangka katanya. Di kelas psikologi gitu. Masih ingat ya Yani ya. Memang kejam sekali di kelas itu. Tapi begitu Malik bisa mengatasi ya. Maksudnya ngotot itu. Tidak bisa dilawan dengan rasionalitasnya. Nanti kita kabari supaya ikut ngaji lagi. Wa saraha subhanahu wa ta'ala bihadzil isyarati faqala. Dan menjelaskan beliau ya, memaparkan, menjelaskan, menjabarkan Allah subhanahu wa ta'ala pada isyarat ini, kul hal yasawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Ini boleh nanti dibahas oleh teman-teman sedikit ya. Ini sudah kerap kali kita, atau boleh nanti kita diskusikan lagi. Sudah kerap kali kita sampaikan atau disinggung dalam diskusi-diskusi kalian. Ya, orang berilmu dengan tidak berilmu jelas tidak sama, tidak setara. Surat Az-Zumar. Kisah yang menarik adalah pernyataan Sayyidina Ali ketika ada seorang koleha dari kalangan Yahudi datang ke beliau, 10 orang, menanyakan keutamaan ilmu kepada beliau dibanding harta benda. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Ilmu lebih utama dari harta. Ilmu itu menjagamu. Harta justru kamu yang harus menjaga. Ilmu ini warisan para nabi. Harta warisan Fir'aun dan Korun.
terus begitu ya. Bahkan beliau radhiyallahu an menyatakan bahwa kalau kamu datangkan 1000 orang kepada saya dengan pertanyaan yang berbeda-beda perihal ilmu, dengan pertanyaan yang sama perihal ilmu, akan saya jawab dengan jawaban yang berbeda-beda perihal keutamaan ilmu. Itu karena betapa istimewanya ya ilmu. Karena memang dari Allah itu. Kebodohan dari Fauzi sementara ini. Dari Fauzi. Tapi kalau dia ngaji terus ya berkurang nanti. Fauzi itu kan artinya beruntung ya. Ya beruntung dia ngaji di sini. Kalau enggak kita nggak tahu sudah bagaimana itu. Yang bodoh saja diikuti orang kok. Memang ada pepatah Arab itu kullu saqid laqid, benda yang jatuh ada yang memungut. Begitu pula kebodohan. Ada yang memungut itu. Karena ada quote-nya kan. Itu quote mencerminkan dia sendiri. Anda bisa mempelajari orang ini dari tutur katanya, juga dari quote-nya. Kalau quote-nya membulet itu apa? Rumit lah ya, demikian orangnya. Quote-nya kan panjang-panjang kan. Sebenarnya dia mau bilang saya bodoh. Itu kan cuma itu kan ya. Betul ya? Yang melingkar-lingkar itu loh, yang berputar-putar itu. Belajarlah karena kebodohan adalah saya dan dimulai dari saya. Bagaimana itu yang muter-muter itu loh? Nah, nanti coba tengok itu. Lalu dikasih pemanis, ada gambar, dia baca buku ya kan? Nah, itu pemanis saja. Tapi nggak apa-apa, itu udah. Memang usianya usia begitu, masih pubernya di sana. Tapi Fauzi ini pernah menggantikan saya ngisi kuliah sekolah epistemologi. Itu keren itu. Yang lain belum kan? Umar Gono sudah. Berarti setara. Mau kuliah alias tawi itu. Surabaya. Apalagi Surabaya ya kan? Surabaya lebih keren dari mana waktu itu? Mana yang Fauzi sama Sipul itu? Blitar. Lebih keren dari itu. Nah, itu. Kita. Oh, sedikit lagi ternyata nanti kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kana al ilmu khairon minal jahli wal jahlu min lawazimil jismi wal ilmi min sifatin nafsi fan nafsu asyrafu minal jism. Bila ada apabila saja. Ini lalu jadi rumus. Seolah-olah beliau berkata begini. Jadi kalau dirumuskan, nah seolah-olah ada kata-kata seperti itu. Seolah-olah ya. Jadi kalau dirumuskan, dikonseptualisasi ya, dibikin pattern. Bahwa apabila ilmu itu jauh lebih baik dari kebodohan, dan kebodohan min lawazimil jism adalah watak dasariah dari jisim. Tadi lawazim apa? Ya pokoknya itulah, nanti pilih sendiri. Watak dasariah dari jisim, sementara ilmu min sifatin nafas, ada ilmu termasuk dari atribut-atribut jiwa. Fan nafsu asyrafu minal jism, jiwa itu, rohani itu, ya jiwa saja lebih mulia daripada jisim. Walil ilmi aksamun katsiratu. Dan ialah bagi pengetahuan aksamun adapun pembahagian atau klasifikasi yang banyak. Nuhsiha yang akan kami paparkan, jelaskan fi faslin akhir pada kesempatan atau pasal yang lain. Walil alim fi talabil ilmi turukun nadidatun. Dan bagi seorang terdidik, terpelajar, well educated dalam menuntut ilmu, ada jalan, cara, metodologi yang bermacam-macam. Nazkuruha fi faslin akhir. Insyaallah kami paparkan di pasal yang lain. Wal'an sekarang la yata'ayyanu alaika sinkuanon ba'da ma'rifati fadlil ilmi. Ya kalau begitu tidak boleh tidak. Bagi Anda setelah mengetahui keutamaan ilmu ini ba'da ma'rifati. Makanya bahasa Jawa mata itu meripat. Bahasa yang halus ya, kromo itu. Ma'rifat. Yang istilah kemarin itu loh, istilah nanti kita teruskan sedikit. Yang mengetahui dengan mengalami langsung itu jauh sama sekali berbeda. Allati hiya lauhul ulum. Tidak boleh tidak bagi kita pasca setelah mengetahui ilmu ini, mengetahui keutamaan ilmu tersebut, karena ini fi syarafil ilmi tadi babnya pasalnya,
illa ma'rifatun nafs, kecuali mengetahui diri jiwa, allati hiya lauhul ulum, yang tak lain adalah bank data, adalah database-nya pengetahuan, tempat banknya lah ya, bank datanya pengetahuan, lauhul wa muqarruha wa mahalluha, tempat bersemayamnya ilmu, wa mahalluha, dan tempat di mana ilmu itu disimpan. Wadzalika, hal ini lagi-lagi annal jisma laisa bi mahallil lil ilmi. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa jisim itu bukanlah tempat yang tepat bagi pengetahuan, bukan. Lianal ajsam mutanahiyatun, karena jisim ini terbatas. Wala tasau kasratul ulum, dan tidak akan termuat, tidak akan tertampung banyaknya ilmu-ilmu pengetahuan, disiplin-disiplin, balla yahtamilu illan nuqus warruqum, tetapi bahkan tidak akan termuat ya, tertampung itu kecuali nanti didokumentasikan maupun ditulis. Bahkan tidak akan termuat ya, nanti didokumentasikan, ditulis. Baru setelah didokumentasikan, warrukum, dan tulisan-tulisan, dokumentasi-dokumentasi. Wan nafas qabilatun li jamil ulum, sementara itu jiwa ini qabilatun, ialah bisa menerima, responsif ya, li jamil ulum, pada seluruh ilmu-ilmu apa? Oh ya, reseptif ya, bisa menerima. Ya, itu bagus bahasa itu, sering kita pakai ya di zaman-zaman. Sekarang sudah bahasanya rendah hati ya. Meskipun ini sedikit kamuflase. Di jamil ulumi min ghairi memang sungguh itu kan. Iya, betul kan. Karena kita tidak senang pamer saja, tidak macam Margono ya. Jadi semoga dia kemana-mana nggak ngaku santri luhur itu, karena nanti mencemari alma mater kita. Iya. Ada biografi. Di pesantren ada foto dia. Ditutup saja sementara. Iya. Kalau lurah katakan begitu kan ya. Kita serahkan lurah. Oh iya, makanya. Kalau sudah lurah katakan itu, mana bisa kita. Termasuk yang astral ya, minal jinni wal insi ya. Ya. Wan nafsu, adapun jiwa ini qabilatun, ialah sedemikian reseptif tadi. Bahasa menerima ini bahasanya mu'id lah ya, nah, bisa diterima. Di jamil ulum, pada seluruh korpus, seluruh disiplin ilmu, min ghairi umani'atin, tanpa penolakan. Carikan bahasa yang bagus itu juga bisa nanti ya. Tanpa penolakan atau tanpa batas bisa. Wala muzahamah, dan muzahamah ini rivalitas kalau tidak salah, nanti cari lagi. Wamilal ini dan jemu, tidak ada rivalitas, tidak ada, pokoknya jiwa itu terima semua oleh jiwa. Ya? Malal. Oh iya, malal, jemu ya. Oh ya. Bisa juga diartikan milah ya, dengan tidak berkelompok-kelompok, bisa tanpa perbedaan-perbedaan. Wazawal, dan tidak pula bisa lenyap. Wa nahnu natakallamu fi syarhin nafs, dan kami memperbincangkan, mendiskusikan dalam syarah, dalam penjelasan jiwa ini ala sabilil ikhtisar. Ya, dengan cara yang ringkas ini kami bicara singkat saja. Mungkin kalau bicara selengkapnya panjang lebar kata. Karena memang ini risalah. Ya, catatan singkat ya, untuk makalah lah lebih kurang pada orang yang membutuhkan. Apa tadi yang tadi kita cerita? Oh, makrifat. Ya. Makrifat itu kan bendanya, yang irfan. Keadaannya, ilmunya disebut irfan, orangnya disebut arif. Oh, ternyata agak banyak. Baik, sampai di situ saja. So, kita mungkin bisa kaji lebih banyak. Kemarin disinggung begini.
Ilmu laduni itu adalah bahasa yang lain kan irfan ya. Ma'rifat. Ma'rifat itu keadaannya sebenarnya. Apa lagi? Bahasa dalam kamus filsafat disebut gnosis. Gnosis ini istilah Yunani dan Romawi. Apa sih? Gnosis adalah scientia sacra, ilmu yang luhur, ilmu yang sakral. Ini lawan kata dari ilmu profan. Ilmu yang sakral lah, scientia sacra ini. Apa sebab? Ia diperoleh langsung. Makanya istilah lain dari laduni itu isyraq, ya, faid. Ini istilah filsafat semua. Ini Suhrawardi, faid adalah emanasi Al-Farabi ya. Doruri, khuduri. Silakan teman-teman pakai bahasa apa saja, tapi kita bisa zauk juga. Ada zauk ini juga terma-terma yang mengindikasikan kata 16 ya, kata Imam Az-Zuhri ya. Baik, kita bisa katakan begini sedikit ya, sebelum kita nanti mungkin teman-teman ada pertanyaan. Misalnya ketika saya mengemukakan satu konsepsi tentang gembel, tentu teman-teman langsung memahami gembel itu apa. Coba Zen, apa Zen? Gembel itu Zen? Apa? Kurang rapi. Oh, gembel itu Margono. Gembel itu bukan hanya kurang rapi. Gembel ini identik dengan punya rumah enggak itu Zen? Berarti itu tunawisma termasuk gembel. Nah, kalau kurang rapi, bahkan kita enggak ada yang rapi sebenarnya. Kalau definisi rapi itu pakai dasi kupu-kupu, rambut disisir ke tepi, kacamata ya kan? Ternyata sales sebenarnya. Oh gembel, oh jangan gembel lah ya. Oh cinta, oke kita tulis cinta misalnya. Cinta, gimana ya? C-nya begini enggak apa-apa ya nih ya. Nah, cinta. A-nya beginilah ya, A-nya begini. Nah, biar bentuk seperti itulah. Misalnya cinta. Ya nggak apa-apa kan kita. Biar serem lah ya. Kita langsung tahu kan ya. Kita tahu, mengerti betul cinta itu apa. Tapi itu baru ilmu. Baru arif, baru alim bukan arif. Siapakah arif itu? Ya yang mengalami langsung. Contoh lain misalnya saya sebutkan korupsi. Tentu kita tahu. Tapi yang betul mengalami korupsi itu jauh lebih hebat daripada. Karena mengalami langsung. Ini perbedaan yang kita sebutkan. Maka istilah lain dari laduni itu mukasyafah. Mukasyafah, musyahadah, kasyaf. Tersingkapnya hijab, pokoknya ada 16 itu, banyak sekali nanti itu. Kata Imam Az-Zuhri, mungkin bisa lebih. Istilah yang mengindikasikan laduni kasyaf ya. Syahadah, karena syahidah tadi itu. Dan dalam jagat kosmik, misalnya apa ayat tentang sama Torik itu loh, ma'adraka ma'atorik ya an-najmus tsaqib. Bahkan Tuhan bertanya, apakah kamu manusia am asyaddu khalqan amis sama ubanaha? Apakah kamu manusia yang hebat, yang kuat, yang istimewa, atau langit yang kita bangun dengan segenap keindahannya, keistimewaannya itu? Itu Tuhan langsung bertanya demikian. Lalu disusul ayat yang lain wasama iwatorik madroka. Oh madroka tidak mungkin kita tahu tentang bintang itu. Bahkan di Burda itu kita bintang kan, itu disebut apa? Bintang itu juga sebagai rajam.
Untuk serangan untuk para jin itu ya. Virus ya. Yang wal jinnu tahtifu wal warusati itu. Ya selain sebagai hiasan langit, selain sebagai arah, kalau kita kemana kan dulu pakai bintang semua kan, pelayaran, navigasi macam-macam. Bahkan sampai sekarang. Juga sebagai ya ketika malam Nabi lahir itu jin itu diusir semua dari langit itu. Lalu sebagian ada di pesantren kita, ya, diusir semua ya, diusir. Saya nggak tahu kenapa Andi sampai sekejam itu ya. Memang watak dasarnya begitu. Nah, inilah pentingnya bahwa mengalami jauh lebih penting daripada mengetahui. Meskipun demikian, ini melanjutkan yang kemarin, dalam bab yang ini keutamaan ilmu sihir pun itu loh mulia sebenarnya. Mungkin juga sudah pernah kita singgung, kalau ada orang berilmu dia dimuliakan orang, bukan karena dia, karena ilmunya. Kalau ada orang berharta, dia dihormati orang karena dermawan dan macam-macam, itu juga bukan karena dia, tapi karena hartanya. Kalau dia punya jabatan lalu orang datang berduyun-duyun kepadanya, minta tolong dan sebagainya, itu juga bukan karena dia, karena ya jabatan yang dititipkan Allah kepadanya. Walhasil kita nggak punya apa-apa. Kita disebut soim karena kita puasa, karena puasanya berarti. Disebut hamalatul Quran, dia hafal Quran, perilakunya seperti Quran. Karena Qurannya bukan karena dia. Walhasil kesimpulannya berarti kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita punya kalau begitu? Nah, jika demikian, jika kita tidak punya apa-apa, maka seharusnya dalam berderma ya, zakatnya orang berilmu kan mengajar itu. Ya, dalam berderma, berbagi, berbagi lagi-lagi berbagi ini kalau Ustadz Yani ya. Ini untuk kamu semua katanya itu. Apa bungkul? Bungkul itu apa? Seutuhnya. Bungkol ya, seutuhnya. Iya, sudah seutuhnya lah itu. Betul lah Habib ya. Jadi diberikan semua itu. Hanya menarik ini macam bisa mengalahkan logonya slang nanti itu kan. Nah, apabila ilmu ini mulia dengan sendirinya, maka meskipun itu batil ya ilmu sihir dan sebagainya. Kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berilmu bukan karena ilmunya, tapi karena pribadinya menyalahgunakan ilmu. Kalau begitu, pandangan yang objektif adalah bukan filsafatnya tapi filosofnya. Bukan ahli ilmu kalam, bukan ilmunya tapi orangnya, mutakallimnya. Itu pandangan yang objektif ya. Kok ada orang alim kok perilakunya begini? Itu bukan ilmunya tapi perilaku orangnya yang ia menyalahgunakan pengetahuan yang dimiliki. Itu catatan pertama. Ini baru diceritakan kemuliaan ilmu ya. Qul hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bahkan sekarang ilmu tentang kejahatan itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah, kriminologi dan viktimologi. Ilmu tentang kejahatan dan ilmu tentang korban. Kalau Margono dan Zen kan mukanya sudah kriminal itu. Di film Warkop kriminal katanya dia. Kasino kriminologi. Ilmu tentang kejahatan, logos kan ilmunya. Kemudian viktimologi, dari kata viktim. Viktim ini korban. Nah, ini lagi-lagi ya kan, peci merah ini. Saya tidak sebut lah. Viktimologi dari kata viktim. Viktim ini bahasa Inggris maknanya korban. Misalnya begini. Siapa? Dayat misalnya. Jangan diperkosa atau dicabuli lah ya. Mengalami pelecehan seksual dari Margono misalnya. Kebalik. Oh iya, atau saling bergantian. Memang minta dilecehkan. Ada orang, jangan mereka lah. Katakanlah siapa? Hairus itu pakai apa nulis namanya? Enggak ada ya. Enggak ada ya. Katakanlah Sabri bukan nama sebenarnya, Sab sajalah ya. Ada orang namanya Sab.
melakukan penganiayaan, pencabulan, pelecehan seksual. Kalau kepada kambing kan sulit diidentifikasi, kepada ya seseorang lah, katakanlah namanya apa? Iya. Ya. Oh iya. Jangan iya. Dai misalnya, kata dai. Ini menganiaya ini. Simbolnya pedang atau keris lah ya. Keris lah pokoknya begini. Maka polisi dengan penegak hukum, dengan viktimologi bertanya, kamu diapain saja? Ya kan tertekan itu. Kamu kok nangis ya? Kenapa? Kemudian ini ilmu tentang viktimologi. Kamu ditanya nanti kejadiannya bagaimana, kapan, kamu diancam atau tidak, dan ini tidak disiarkan tidak disebarkan kepada orang-orang. Pasti tertutup interogasi itu. Kenapa? Orang yang mengalami, mohon maaf ya, pelecehan seksual, begitu ditanya, sakitnya ketika diinterogasi, ini sakit lagi-lagi ke peci merah ya. Sakitnya ketika diinterogasi, sekarang kaos merah juga. Sakitnya ketika diinterogasi jauh lebih sakit daripada dia mengalami pelecehan itu. Maka harus orang yang betul ahli itu bertanya. Seolah-olah bukan bertanya, diajak jalan-jalan, ngopi kemana ya, ke Cak Mun atau apa, lalu tiba-tiba sudah didapatkan kesimpulan itu. Nah, ini ada ilmunya kan, ilmu tentang korban. Ilmu tentang korban, misalnya korban ya pembunuhan, karakter assassination, pembunuhan karakter dengan puisi ya. Orang yang para viktimolog ditanya, kamu kok dadamu penuh luka-luka ini, mukamu kok penuh luka dari masa lalu, katanya. Ditanya, korban apa? Korban puisi ya, ditanya. Ini kan kejahatan ini kan buruk, karena ya penyalahgunaan ilmu ya. Tapi sekarang ada sekolahnya, karena itu dibutuhkan. Kriminologi tadi itu banyak lah. Para kriminolog ini bahkan banyak yang perempuan. Kenapa? Karena banyak fakta di lapangan, mutilasi itu dilakukan oleh perempuan paling banyak. Nah, misalnya laki-laki ya, A dendam kepada B, paling bayar orang untuk ditembak atau dibunuh, sudah itu. Tapi kalau beberapa perempuan ya, tidak semua, dendamnya itu loh sampai dicincang-cincang dan sebagainya. Kenapa digoreng ini? Mentahnya saja enak Pak, katanya. Tempe. Oh, bayar besok itu. Jadi ilmu laduni nggak paham-paham, cerita itu langsung ketawa ya. Nah, baik, itu sekilas mengenai. Oh ya, satu lagi tentang keutamaan ilmu ini ya. Nah, itu bukti bahwa ilmu sihir itu juga diajarkan. Seharusnya dalam ranah ini dan ini juga, ilmu mengenai korban ini, kita juga patut punya kemampuan mengidentifikasi ini korban kena sihir, kenapa? Itu harus seharusnya diidentifikasi. Ini kenapa? Ini sihir misalnya, dan lain. Seharusnya ada itu. Supaya kita tahu nanti langkahnya bagaimana. Ilmu menangani orang kesurupan, enggak ada. Hanya diajarkan di pesantren. Ya kan, enggak ada sekolahnya itu. Kesurupan misalnya. Saya pernah berijtihad itu waktu di Jakarta itu. Karena saya sudah terlanjur dipanggil Ustadz ya, kan harus sok tahu kan sedikit kan itu. Nah, karir khutbah saya itu umur tahun 2005 sudah khutbah di Jakarta. 2004 atau 2005 ya. Itu masih sangat muda, saya sudah khutbah di Jakarta lagi itu. Bisa nggak bisa ngomong bisa, karena ada uangnya. Nah, di sini kan enggak kan. Kalau di Bantur saya bisa pun nggak bisa, ada jadwal lain itu. Padahal sebenarnya ada, nggak ada ya. Males karena nggak ada amplopnya itu kan. Itu. Sudah dipanggil Ustadz, ini bagaimana? Ada perempuan kesurupan, masih SMA. Bukan dia tapi adiknya ngaji ke saya di Jakarta.
Terus karena kita dipanggil Ustadz ya sebenarnya cari aksesoris nggak nemu ya, cari surban apa nggak nemu. Maunya bawa botol-botol apa seolah-olah mau tangkap jin itu. Terus saya berimprovisasi, bukan ijtihad lah ya, ketinggian, berimprovisasi. Jadi bikin saja manuver-manuver yang agak aneh itu, berimprovisasi terus mana yang kesurupan? Ini Pak katanya, ini Pak Ustadz. Kalau yang kesurupan perempuan itu diobati air kencing bapaknya, saya gitu kan. Kalau yang kesurupan laki-laki diobati dengan air kencing ibunya. Kencing saja Pak, yang paling berkualitas katanya. Paling banyak. Lalu suruh minum dia. Kalau dia mau berarti betul kesurupan. Kalau enggak mau dia enggak kesurupan. Ternyata begitu dia diidentifikasi, dia kesurupan motor Mio. Gitu. Karena waktu itu sedang tren motor Mio kan, dia kepingin motor sebenarnya. Saya curiga mereka yang dilukai perasaannya oleh puisi juga sering akan mengalami kesurupan yang puitis ya. Kesurupan kata-kata. Nah betul. Skripsi ya Heri ya, betul kan? Ada banyak Ustadz itu musuhnya itu, nanti tolong diselesaikan secara pribadi. Nah, itu sebenarnya bukan untuk Ustadz Yani. Itu untuk kalian bahwa betapa bahayanya. Kan begitu kan? Coba tanya 2 orang perempuan di sana. Perempuan itu senang kepada penyair itu. Karena terbuai dengan kata-kata. Kemudian juga senang ya cinta ke penyair. Kalau ke filosofi itu senang saja karena cerdas macam-macam itu. Kagum. Tapi nanti menikahnya dengan para pedagang. Itu pertanyaannya sederhana. Puisi tidak bikin kenyang, kemudian filsafat justru bikin sengsara, ya kan? Lebih baik milih pedagang. Jelas kan ada bakso tiap hari, kan ada nasi goreng dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Wa yafiquna ila sabilillah. Al-mursalin lah minggu.